Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya mengabarkan, Law firm Victor and Victory Indonesia mewakili Haji Mawardi menggugat PT Mahakam Properti Indonesia di Pengadilan Negeri Cibinong. Gugatan ini memasuki agenda pemeriksaan saksi ahli dari pihak penggugat pada Senin 19 Agustus 2024. Haji Mawardi menggugat pula Notaris Nur Hasanah sebagai tergugat 1 dan Bang Bukopin sebagai tergugat 2. Law firm Victor and Victory Indonesia mewakili Haji Mawardi menggugat PT Mahakam Properti Indonesia di Pengadilan Negeri Cibinong. Gugatan dengan nomor perkara 466-PDT-G-2023-PN-CBI memasuki agenda pemeriksaan saksi ahli dari pihak penggugat pada Senin 19 Agustus 2024. Haji Mawardi menggugat pula Notaris Nur Hasanah, tergugat pertama, Bang Bukopin, tergugat kedua. Kuasa hukum penggugat Victor Simajuntak Wetakuni memadahkan awalnya Haji Mawardi mengadakan kerjasama dengan PT Mahakam Properti Indonesia untuk membangun one man jua 300 unit serta ruko di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Karena PT MPI kadada dana untuk melaksanakan pembangunan tersebut, maka Haji Mawardi bersedia meminjamkan 67 sertifikat yang akan digunakan oleh PT MPI sebagai jaminan hutang pada Bank Bukopin Cabang Bogor dengan catatan pengelola cek atau BG atau keuangan dikelola oleh Haji Mawardi sebagaimana tertuang pada perjanjian otentik Akta Perjanjian Kerjasama nomor 25 tanggal 7 November 2014 yang dibuat oleh notaris. Namun hal ini, ujar Victor Simanjuntak, kada terlaksana dan kemudian terjadi kesepakatan baru yang kada berkekuatan hukum atau perjanjian di bawah tangan di tahun 2020 yang mana substansinya tetap sama. PT MPI tetap membangun rumah tapi pada kenyataannya sampai wahini kada dilaksanakan. Selanjutnya dalam sidang ke depan ini, ujar Victor Simanjuntak, kuasa hukum menghadirkan saksi ahli yang diharapkan dapat memberikan keterangan mengenai perjanjian di bawah tangan yang kada bisa menggantikan perjanjian otentik yang disahkan oleh pejabat umum. Baik. Yang dimaksud dengan penjelasan tadi sebenarnya merunut dari pertanyaan awal yang dilontarkan oleh Ketua Majelis Hakim. Artinya saya tidak berdiri sendiri agar menjadi satu dan berkesesuaian substansi dan rambu-rambu yang diungkapkan oleh Ketua Majelis Hakim, di mana diantaranya adalah perjanjian di bawah tangan itu tidak bisa menggantikan akta otentik atau akta di bawah tangan. Perjanjian otentik itu adalah perjanjian yang paling tinggi, memang masih bisa digugat, tetapi akta di bawah tangan atau perjanjian di bawah tangan tidak bisa mengesampingkan, menghilangkan akta otentik sebelumnya. Jelas dan terang dalam substansi materi ini, perjanjian di bawah tangan itu berisi adalah perjanjian campur-campur, dan perjanjian campur-campur juga disampaikan oleh saksi ahli itu merupakan keanehan yang fenomena terjadi, di mana di atasnya adalah perjanjian kerjasama, kemudian di bawahnya itu adalah perjanjian kerjasama di bawah tangan ini lahir dari akta otentik sebelumnya, kemudian di bawahnya itu bagi-bagi tanah, kemudian di bawahnya itu akta perjanjian di bawah tangan ini mengesampingkan, menghilangkan akta otentik sebelumnya. Nah, di situ salah satunya. Yang kedua, jelas dan terang, pertanyaan di dalam persidangan, apakah dan bagaimana eksistensi perjanjian di bawah tangan yang dibuat oleh, di mana salah satunya adalah pihak yang mewakili perusahaan, dan yang mewakili itu sementara jabatannya sudah habis, baik itu di dalam anggaran dasar maupun ketentuan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Itu pasal 93 ayat 2 kalau nggak salah. Nah, bagaimana eksistensinya? Apakah berlaku? Saksi ahli mengungkapkan perjanjian itu tidak berlaku dengan dasar 1320 KUH Perdata, tidak cakap, karena pihak yang menandatangani tidak memiliki kapasitas hukum, tidak memiliki legal standing, karena jabatannya, masa jabatannya sudah habis.
Saksi ahli dari Universitas Trisakti, Profesor Dr. Ebrida R. Gultom, SHM MKN memadahkan, sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, syarat persetujuan menjadi sah ada 4 hal yang harus terpenuhi, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab nang kada terlarang. Pihak pihak yang dialihkan itu niatnya mungkin mau modal tambah. Tidak bisa, karena dia harus sesuai dengan perjanjian apa yang disepakati awal. Tidak bisa berlaku. Tidak bisa. Jadi cacat secara hukum lah gitu. Nah, Batal secara hukum. berarti perjanjian itu ada dua. Perjanjian itu syarat-syaratnya satu perjanjian sepakat, catat, hal tertentu sebagai hal. Sepakat dan catat itu syarat subjektif. Bisa dimintakan pembatalannya kalau tidak sesuai. Kalau hal tertentu sebagai halal, perjanjian narkoba tidak sah tidak halal, maka dia otomatis batal dan Sementara itu, tim kuasa hukum salah satu tergugat ketika diminta keterangan, kada akun memberikan komentar wan bergegas meninggalkan awak media yang mencoba melakukan cross-check. Sidang yang dipimpin Hakim Yudhistira Adi Nugraha, SHMH, akan dilanjutkan pada 12 September 2024 dengan agenda saksi dari pihak tergugat.